Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-musannifu fasyarihu rahimahullahu ta'ala anuma wa nafa'ana bina wa bi ulumi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tumastahid nuli nemen-nemeni sira atau bersungguh-sungguh. Tumastahid nuli nemen-nemeni sira antuftira ing yen to mokah utawa berbuka sapa sira antuftira ing yen to mokah sapa sira ala to amin ing atase panganan halalin kang halal apa ta'am wala tastakthir lan aja ngokehake sira wala tastakthir aja ngokehake sira fatazida fa sababiyah tumiba sawise nahi nggih to nggih nampi dipraktekke wala tastakthir lan aja ngokehake sira fatazida mongko sebabe nambahi sira nambahi alama ing atase barang tak kulu kang mangan sapa sira ing ma kula lailatin ing saben wengi fala farqa mongkorana perbedaan iku mujud fala farqa mongkorana perbedaan iku mujud idastawaita apa idastaufaita nggih istaufa yas taufi istifaan tadi idastaufaita ai ida adaita idastaufaita ai adaita nalika nepati utawa nekani adaita idastaufaita nalika nekani sapa sira adaita asale manane nepati innal ada kanane ma ing barang ta'ata tukang ngulinakake utawa biasaake ta'ata tukang biasaake sapa sira antak kulau ing yen to mangan sapa sira ing ma antak kulau ing yen to mangan sapa sira ing ma daf'ataini kelawan rong ambalan fi daf'atin ing dalem saambalan wahidatin kang siji fala farqa idastawfaita ma ta'dadu anta kalau daf'atain fi daf'atin wahida wa innamal maksudu angin pestine utai kang dimaksud utawa innamal maksudu hanya yang dimaksud bisyami kelawan puasa iku kasru syahwatika ngelemahake utawa mecah syahwat ira iku kasru syahwatika mecah syahwat ira to keinginan ira wa tad'ifu quwwatika lan nglemesake utawa nglemahake kekuatan ira wa tad'ifu quwwatika lan nglemesake utawa nguwatake kuat ira ae anil masi kanggo nglemesake napa syahwat saking maksiat litakowiya litakowa takowa ya takowa takowian litakowa
supaya kuat sapa sira litaqwa supaya kuat sapa sira biya kelawan kuatika litaqwa supaya kuat sira biya kelawan kuatika ngalat takwa ing atase takwa faida akalta mongko nalika mangan sapa sira asyiyatan ing dalem sore badal maghrib ma ing barang ma ing panganan tadarokta kang nusuli sapa sira bi kelawan ma ing barang fataka kang ngilangake apa ma ing sira dohwatan ing dalem esuk fala faidata mongko ora ana paedah iku mujud fi shaumika ing dalem puasa ira wa qad faqulat lan teman-teman berat atau abot wa qad faqulat teman berat alaika ing atase sira apa ma'iddatuka waduk ira wa ma wi'un abghadu ilallahi ta'ala wa ma wi'un lan ora ana utawi wadah wa ma wi'un ora ana utawi wadah iku abghadu luweh dimurkai utawa luweh dibenci wa ma wi'un ora ana utawi wadah iku abghadu luweh dimurkai utawa dibenci ilallahi ta'ala mari Allah ta'ala mimbatnen katimbang waduk utawa weteng dikarepe waduke mimbatnen katimbang waduk maliin kang dikebaki apa batnin min halalin saking barang halal senajan barang halal ya aja dumeh barang-barange dhewe halal dilebokke nang weteng saenake dhewe fakaifa mongko hale kepiye idza mulia nalika dikebaki apa batnun fakaifa mongko hal kepiye idza mulia nalika dikebaki apa batnun min haramin saking barang haram cukup sing halal wae aja sampai dikebaki faida arafta mongko nalika wis ngerti sapa sira makna saumi ingkang dikarepake poso faida arafta mongko nalika wis ngerti sapa sira makna saumi ing maknane saum utawa kang dikarepake poso fastakthir mongko ngokehno sira fastakthir mongko ngokehno sira minhu saking saum ma ing barang istata'ata kang mampu sapa sira fa innahu mongko sak temene sya'an iku asasul ibadati pondasine pira-pira ibadah
iku asasul ibadati pondasine pira-pira ibadah wa miftahul qurbati lan kuncine nyedak ing Allah, kuncine mendekatkan diri kepada Allah. Wa miftahul qurbati lan kuncine mendekat kepada Allah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala ngendika sapa Allah taala kullu hasanatin utais kabeh kebagusan, kullu hasanatin utais kabeh kebagusan iku bi asyri amthalia, kelawan dibales 10 padane hasanah. Ila sam'i mi'ati dhifin, tumeka atau sampai 700 lipatan atau 700 ganda. Illa sauma, kejaba saum. Fa innahu mongko sak temne saum iku li keduwe ingsun. Wana hale uta ingsun iku ajazi, bakal bales sapa ingsun bi kelawan saum. Wa qala ndika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi tmidat dat Allah, nafsi kang utawi nyawa ingsun, nafsi kang utawi nyawa ingsun iku biyadihi ana ing kekuasane alladzi, iku biyadi ana ing kekuasane alladzi, kekuasane lan iradae. La khulufu famis shaimi, sungguh utawa benar-benar bacine utawa badhege gandane cangkeme wong kang poso. La khulufu famis shaimi yakti utawa sungguh badhege abape wong kang poso iku adhayabu lebih wangi indallahi munggo Allah mirihil miski katimbang minyak kasturi, mirihil miski katimbang minyak kasturi. Yaqulu ngendika sapa Allah taala maulud Allah azza wa mulia Allah mingka il saking kang ngendika innama yadharu wa dhara yadharu, innama yadharu ang pesne ninggal sapa saim, innama yadharu angin pesne ninggal sapa saim utawa mung wae ninggal sapa saim syahwatau ing syahwate saim utawa keinginan nafsune saim wa ta'amahu lan panganane saim wasyarabahu lan minumane saim min ajli saking arah ingsun. Fasaumu mongko te poso iku li kedue ingsun. Wa ana hale uta ingsun iku ajazi bales arep bales sapa ingsun bi kelawan saum. Wa qala ndika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil jannati iku kedue swarga babun utai pintu yuqalu kang diucapake
lahum maring bab apa ar-rayyan pintu royan la yadkhulu ora bisa mlebu ing royan la yadkhulu ora bisa mlebu ing royan sapa ilasa imuna kecuali orang yang berpuasa ilasa imuna kecuali orang-orang yang berpuasa fahadal qadaru mongko utai ikilah kira-kira min syarhit ta'ati saking keterangane pira-pira taat min syarhit ta'ati saking keterangane pira-pira taat iku yakfika nyukupi apa hada ing sira iku yakfika nyukupi apa hada ing sira min bidayatil hidayati saking kawitane pituduh faidah tajta ihtaja yahtaju ihtiyajan faidah tajta mongko nalika butuh sapa sira butuh ila zakati maring keterangane zakat wal haji lan keterangane haji au ila mazidin utawa maring tambahe li syarhi sholati maring keterangane salat li syarhi sholati maring keterangane salat wasiyami lan poso fadlubhu mongko golek ana sira ing matah tajun fadlubhu mongko golek sira ing perkara kang dibutuhake fadlub mongko golek sira ing perkara kang dibutuhake mimma saking barang auradana kang wis nekake sapa ingsun ing ma mimma saking barang untuk keterangan auratna kang wis nekake sapa ingsun ing ma fi kitabina ing dalam kitab ingsun Ihya'i Ulumiddini yo kitab Ihya Ulumiddin pengen keterangan sing jembar meneh keterangan zakat haji atau keterangan salat puasa golek ana nang kitabku yaiku kitab Ihya al-qismu tsani al-qaulu bi istinabil ma'asi sabone mase fal yambaghi an takhudul aina anin nadar ilal makari wal lisana anin nutaqi bima la ya'nika wal uduna ila anil istima'i ila ma haramallahu ta'ala fa innal mustami'a syarikul lil qa'il ingin bahkan saigianya menjaga mata dari melihat sesuatu yang tidak disukai atau yang dibenci, menjaga palesanya dari ucapan yang tidak ada faedahnya, wal uduna anil istima dan mendengarkan telinga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Rangono ta wingi atau saiki fa innal mustami'a syarikun lil qa'il. Fa innal mustami'a syarikun lil qa'il. Saulang fa innal mustami'a syarikul qail karena orang yang mendengarkan itu sekutunya orang yang mengatakan
wa huwa ahadul mughtabin, wa huwa ahadul mughtabin, orang yang mendengarkan gunjingan, orang yang mendengarkan gunjingan adalah salah satu dari orang yang menggunjing. Wa kadzalika takufu jami'al jabari, takufu kama takful batna abal faraj. Wa kadzalika takufu jami'al jabari, demikian pula mencegah semua anggota badan, dan demikian pula mencegah semua anggota badan sebagaimana kau mencegah perut dan farji, kemaluan, sebagaimana kamu mencegah perutnya dan farjinya. Fafil khabar khamsun yifatirna sa'im, dalam hadis Nabi dikatakan khamsun yufattirna sa'im al-kadhib wal ghiba wan namimah wal yamin al-kadhib wa na'udzubillah. Ada 5 perkara yang menghilangkan pahalanya puasa. 5 perkara yang menghilangkan pahalanya puasa. Kalau puasanya sah, tapi pahalanya yang hilang. Satu, al-kadzib atau al-kidbu, satu bohong atau dusta. Al-kadzib atau al-kidbu, kadipun kadpun kidbun. Satu, dusta atau bohong. 2, menggunjing atau ngelendeng. 3, namimah, adu-adu atau mengadu domba. Nama itu nakul qalil ghair ifsad. Yang namanya namimah itu memindahkan kata-kata kepada orang lain untuk tujuan merusakkan, itu namanya namimah. Naklul qoli ilal ghair lil ifsad, memindahkan ngomongake ucapan demongke nang liya supaya ben pertengkar untuk berusaha. Itu namimah. Nomor 4 adalah sumpah palsu. Dan nomor 5, melihat sesuatu yang diharamkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu junnatun. Nabi berkata, yang artinya kurang lebih
Innamas shaumu junnatun. Puasa hanyalah sebagai pelindung atau tameng. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth. Bila di antara kamu sekalian berpuasa, bila di antara kamu sekalian berpuasa, maka jangan bicara yang jorok. Walaya dan jangan sampai keluar dari had walaya jahal, dan jangan bertindak atau jangan bertingkah sebagaimana tingkahnya orang bodoh. Walaya jahal, dan janganlah bertindak seperti tindakan orang bodoh. Fa inni mru'un qatalau aw syatama falyakul inni shaimun. Fa inni mru'un qatalau aw syatama falyakul inni shaim. Bila ada seorang merangi orang puasa atau mencaci makinya atau mencaci maki, falyaqul inni shaim, maka hendaklah dalam hatinya, maka hendaklah dalam hatinya maka hendaklah dalam hatinya mengatakan inni shaim, sungguh aku orang yang puasa. Tsumma ijtahid an tuftira ala tu'amin halal. Tsumma ijtahid an tuftira ala tu'amin halal. Kemudian Tumasta'id an tuftira ala tu'amin halal. Kemudian sungguh-sungguhlah di waktu berbuka puasa dengan makanan yang halal. Wala tastaktir fatazida ala ma ta'kuluhu kullalai. Wala tastaktir fatazida ala ma ta'kuluhu kullalailah. Jangan kau memperbanyak menjadi sebab kau tambah atas sesuatu yang kau makan
setiap malam. Yakni jangan menambah makanan seperti yang dibiasakan makan di waktu malam. Fala farqa idza stawfaita ma'tadu antaklau daf'atain fi daf'atin wahidah. Fala farqa, tidak ada bedanya, tidak ada bedanya bila kau makan seperti yang dibiasakan dua kali dalam satu kali. Wa innamal maqsud bisyam kasru syahwati wa tad'ifita quwwati taqwa ala taqwa. Sebab tujuan puasa atau maksud puasa itu untuk mecah syahwat, untuk melemahkan kekuatanmu, dari maksiat. Litaqawwa biha ala taqwa, agar kamu kuat bertakwa, Faida akata asyiyatan ma tatarun. Nah, tadi ngene satu bentar. Iban terangkan puasa. Jadi puasa itu innamal maksud bisyam kasru syahwat wa tad'idul quwwah. Maksud tujuan puasa itu kan sebetulnya untuk kasru syahwat, mecah keinginan nafsu, melemahkan kekuatan. Jadi tujuan puasa itu untuk kasru syahwat, mecah keinginan nafsu, melemahkan kekuatan, jangan sampai berlaku maksiat. Karena apa? Litataqawwa ala taqwa, agar kamu mampu atau bisa melaksanakan takwa. Jadi yang lebih efektif itu kalau takwa disertai dengan puasa. Nah itu ada agak ringan. Kalau takwa tidak disertai dengan puasa, ini masih berat. Nah, tapi kalau puasa, kalau takwa disertai dengan puasa itu lebih bagus. Karena apa? Dengan adanya takwa itu kan untuk meninggalkan larangan dan menjalankan perintah Allah, kan begitu. Nah, sedangkan meninggalkan larangan itu sebetulnya berat sekali. Maka dikatakan berat tidak bisa kecuali orang yang siddiq. Kalau hanya orang yang melaksanakan perintah saja bisa, siapapun bisa. Orang akan melaksanakan perintah itu tetap bisa saja. Karena apa? Perintah itu kan dilakukan semampunya, makanya kalau orang mesti bisa. Tapi kalau meninggalkan larangan itu
berat sekali, kecuali orang yang siddiq, kecuali orang yang betul-betul imannya itu kuat. Makanya meninggalkan larangan itu pahalanya lebih besar. Kalau sebetulnya larangan agama itu siapapun saja sebetulnya bisa-bisa saja. Yang tidak bisa itu, yang tidak sanggup itu kan nafsunya sebetulnya. Karena sebelumnya kan tidak ada. Umpamanya kita dilarang merokok, kita meninggalkan merokok itu bisa-bisa saja sebab tidak ada perintah anjuran merokok. Sebetulnya begitu. Yang tidak mau atau merasa berat itu kan sebetulnya nafsunya. Maka dikatakan mengadakan pencegahan, mengadakan preventif dalam agama itu sebetulnya tindakan yang luar biasa, yang berat. Oleh karena itu pahalanya banyak sekali. Jadi mencegah larangan itu pahalanya besar sekali daripada melaksanakan perintah. Sebab yang bisa melaksanakan meninggalkan larangan itu tidak ada kecuali orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar-benar imannya itu tebal gitu. Terus begini, sebetulnya orang Islam itu jangan hanya sepengetahuannya itu asal sholat. Orang Islam itu harus mengerti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, apa yang diperintahkan agama dan apa yang dilarang oleh agama. Cuma mayoritas orang Muslim itu yang dimengerti Islam itu hanya sholat. Jadi kalau orang itu sudah sholat ya sudah, apapun yang dilaksanakan seakan-akan itu tidak apa-apa. Jangan seperti itu, sungguh salah. Tidak seperti itu. Jadi orang Islam itu kalau menginginkan jadi orang yang takwa sebagai jaminan surga, sukses dunia dan akhirat, ini harus mengerti mana perintah agama, mana larangan agama ini. Makanya kalau ada perintah agama kita harus bagaimana, bagaimana kalau ada larangan agama kita harus bagaimana. Otomatis perintah agama atau perintah Allah kita laksanakan semampunya, kan begitu. Tapi kalau meninggalkan larangan itu semuanya. Nah, yang banyak itu orang tidak mengerti larangan agama itu seberapa ini. Kalau hanya definisinya itu mudah. Takwa itu apa sih? Melaksanakan perintah semampunya, meninggalkan larangan semuanya, kan begitu. Itu definisi takwa. Sampel. Tapi seberapa banyak perintah Allah, seberapa banyak larangan Allah. Yang lebih harus kita ketahui adalah pencegahan itulah, larangan itu yang paling pokok. Kalau hanya umpamanya orang Islam itu hanya sholat saja umpamanya, yang pokok-pokok, sholat, puasa, zakat, haji itu zakat kalau ada, haji ya kalau punya duit, kan begitu. Yang penting kan begini, sholat, ya kan? Nah, sholat ada aqimus sholat ya sudah kita laksanakan semampunya, kan begitu. Yang lebih harus diperhatikan adalah preventifnya, pencegahan, yaitu larangan agama itu ya yang harus kita perhatikan sebetulnya. Nah, kalau itu larangan itu bagaimana? Lah taunya itu larangan, taunya itu perintah. Tidak ada orang yang mengerti kecuali membaca kitab atau membaca buku-buku yang isinya kitab agama. Nah, ini jangan dianggap kalau orang Islam itu kalau sudah sholat sudah. Nah, ini akibatnya karena orang itu hanya taunya sholat, Islam sudah sholat, sudah.
tidak tahu larangan-larangan. Nah, ini akan konyol seperti itu. Siapapun saja kalau hanya pengetahuannya hanya sholat semata tanpa mengetahui larangan, pasti orang itu akan konyol. Itu pasti. Mana larangan agama, mana yang perintah, harus dimengerti. Jadi kalau ingin yang jadi orang yang baik, ingin takwa kepada Allah, harus ketahui mana perintah, mana larangan. Maka sulit. Nah, ini kalau kita dalam pondok pesantren ini juga nggak jaminan. Orang mondok itu juga nggak jaminan. Orang mondok itu orang yang betul-betul mencari agama. Itu belum tentu, belum jaminan surga, itu belum tentu. Apalagi tidak mondok, sekolah tok, wah yang mbane neraka itu. Cukup orang yang mondok saja belum jaminan itu jadi orang yang solih dan solikah, apalagi orang yang sekolah tanpa mondok. Wah ini cukup di pondok digembleng, dikoroi terus supaya mengamalkan ilmu agama, itu belum tentu. Apalagi sekolah tidak ada pengetahuan agama, justru malah agama akan dihilangkan. Wah ini akan sangat parah itu seperti itu. Seperti negara kita Indonesia ini umpamanya sekolah-sekolah ilmu agama akan dihilangkan. Wah ini tambah parah. Kita harus mengerti adanya musibah corona itu sebagai apa itu? Ini sebagai adab duniawi, siksaan duniawi. Maka semuanya merata. Ini adab duniawi. Lah kita itu jangan gumedi atau sombong dan jangan gemeluweh, istilahnya luweh-luweh jangan. Maksudnya ini adalah merupakan adab duniawi, maka harus kita sikapi dengan baik. Jadi ojo sampai sombong, walah aku awake sehat, kuat, tidak mungkin akan kena, jangan seperti itu. Tapi harus waspada, gitu loh, ya, harus waspada. Loh kenapa? Kalau seperti ini, kan sudah berkali-kali saya terangkan, adanya corona atau musibah itu disebabkan maksiat, ya kan? Sebab maksiat itu akan menjadikan musibah. Kalau maksiat hanya pribadi itu mudah. Maksiat sendiri itu dosanya hanya kepada yang bersangkutan. A karo B bermaksiat tapi tertutup. Ini dampaknya hanya pribadinya sendiri, tidak meluap kepada orang lain. Nah ini ngopo kok sampai koyong ini? Ini karena kemungkaran banyak sekali. Di mana saja, di mana tempat, di mana negara. Karena kemungkaran sudah merajalela, tidak ada yang nahi mungkar atau ada tapi sedikit. Oleh karena itu dijatuhilah adabun dunia. Nah, malah kadang-kadang mana yang ahli mungkar, malah yang ahli nahi mungkar, malah kadang-kadang tidak diperhatikan. Soalnya begini, pengertian agama dan pengertian negara itu tidak sama. Nah, kalau pengertian agama itu ada kemungkaran, konser, orkesan, dangdutan. Ini kalau pandangan agama kan merupakan kemungkaran, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi pandangan negara itu tidak. Pandangan negara adalah itu apa? Apa namanya itu? Itu hanya hiburan semata. Nah ini anggap hiburan semata. Dalam Islam itu sebetulnya hiburan itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Sekali lagi, dalam agama Islam itu juga boleh. Maka hiburan itu boleh-boleh saja, tapi hiburan yang halal, bukan yang haramkan itu loh. Nah, kalau di negara kita Indonesia ini kan
Hampir semuanya itu tidak ada yang haram. Kemungkaran konser itu ya tidak haram. Sebab memang itu tidak ada dalam KUHP kok haram itu tidak ada. Yang ada haram itu kan dalam agama. Nah, makanya begini, sebaiknya dan seharusnya seorang pejabat pemerintah itu harus mengaji dulu sebelum menjadi pimpinan. Jadi tafaqqah qabla an tar'asah. Belajarlah ilmu fikih dulu sebelum kamu jadi pemimpin. Karena kalau sebelum kamu jadi pemimpin bisa mengaji, nanti kamu akan berhasil ilmu yang bagus, yang banyak. Tapi kalau tidak belajar ilmu agama, tiba-tiba jadi pemimpin, ini nanti tidak akan ada kemauan atau tidak ada waktu untuk belajar agama. Wis kadung dadi pemimpin tidak tahu. Lah akhirnya jadi apa? Koplak. Ngerti koplak? Koplak itu ya majnun ngono lho, majnun. Gila itu kan ada gila jiwanya, itu ada gila akalnya kan begitu. Nah, jadi ini coba kamu perhatikan itu dalam wawasan KPK itu. Milih Quran atau Pancasila, kan begitu. Harus milih salah satu. Nek sing milih Quran tidak lulus. Nek sing milih Pancasila lulus. Nah, ini apakah tidak burem? Itu namanya orang munafik. Innal munafiqina fi darbil asfal minan nar. Ini orang Islam sendiri akan apa? Menjatuhkan Islam sendiri. Jadi yang merusak Islam adalah orang Islam sendiri. Termasuk siapa? Orang-orang Islam yang bodoh dalam ilmu Islam, sekalipun pandai dalam ilmu kenegaraan atau ilmu politik. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Mereka adalah orang zalim. Nah, saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, ikutilah petunjuk agama. Jangan ikuti orang umum. Wala tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Jangan ikuti orang umum yang tidak benar, tidak cocok dengan agama. Tapi ikutilah petunjuk agama. Ikutilah agama, ikutilah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kamu jadi orang rakyat jembel, orang yang kecil, biar dikatakan orang yang tidak baik di masyarakat, tapi yang penting adalah kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadi orang yang bahagia, semoga kita menjadi orang yang takwa kepada Allah, semoga kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, malah sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.